Sama-sama kita naikkan pujian ini. Kasih yang begitu besar, lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Nah, saya mau menyelesaikan tema bulan ini, karena ini adalah minggu terakhir di bulan Februari. Oke, saya mau kasih judul tema sharing khotbah saya hari ini dengan relationship strategy. Oh, sedap. Mungkin saudara di rumah juga ada yang sedang bangun relationship. Bukan hanya soal pasangan hidup ya. Tapi juga kita akan bisa membangun hubungan-hubungan pekerjaan, gitu. Hubungan keluarga. Ya. Nah, coba bandingkan dengan Matius 7 ayat 26. Oke, ya, yang bisa baca kita baca sama-sama ya. Matius 7 ayat 26 sampai 27. Yuk sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang apa saudara? Stupid. Asik. Sebenarnya nggak terlalu hebat juga ya, cuma menerjemahkan. Tapi keras loh kata ini, orang yang apa saudara? Bodoh. Terus 34, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. 27, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara tahu chapter ini adalah konteksnya adalah membangun dua macam dasar. Ya. Ini perumpamaan, dua macam dasar, perumpamaannya Tuhan Yesus. Jadi kalau kita ke Israel hari ini jangan tanya, Pak, rumahnya itu di mana? Nggak ada, ini perumpamaan. Rumah, ada dua orang yang membangun dua rumah. Satu di atas batu, satu di atas pasir. Orang yang membangun di atas batu adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Kok amin? Ya betul, amin sih. Ya. Mendengar firman Tuhan. Dan orang yang di pasir adalah orang yang tidak dengar. Amin. Nah ini kalau ada yang amin bertobat. Karena ayat ini jelas bilang dua-duanya dengar. Jadi bukan soal dengar. Ini kenapa dia jadi kuat dan kenapa sini jadi lemah? Hanya karena gini, yang satu dengar tapi melakukan. Ini sampai emosi nih saya. Yang pasir itu dengar sih, tapi nggak lakukan. Ya, bisa berdiri, bisa, tapi berantakan. Rumahnya gimana? Ada nggak rumahnya mungkin masih ada, tapi rusak berat. Yang satu kokoh. Kenapa? Dengar, melakukan. Makanya di sini saya merasa bahwa strategi jadi hal yang penting dalam kita membangun apa saja. Kenapa strategi penting? Picasso pernah ngomong ini. Sedap, Picasso. Bahasa Inggris. Our goals can only be reached through a vehicle of a plan. Wow. Ada kendaraan yang membawa kita kepada suatu tujuan. Namanya itu perencanaan. Ya. In which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. Harus ada tindakan. Ya. There is no other route
to success. Saya suka itu. Nah, kenapa ini penting untuk saya? Karena gini loh saudara, kita awal bulan, setiap tahun selalu membahas goals and vision, value and foundation. Selalu gitu deh, goals, vision, value, foundation. Akhir tahun saudara biasanya ngisi itu ya resolusi. Wah, tahun depan aku mau kurus, aku mau langsing, aku mau pinter, aku makin sehat gitu. Dan itu bagus bagus. Tapi kalau nggak ada strategi, plan, menuju ke sebuah tindakan, dengar ya saudara, dia cuma mimpi. Dia cuma vision aja, dia cuma mimpi aja. Mimpi bagus gak? Bagus. Tapi dengar, home church. Mari kita melakukannya, meneruskannya. Bukan hanya di vision, tapi terus gitu. Strategi adalah langkah-langkah terukur menuju pencapaian. Dari values, bulan Januari kita masuk ke hari ini. Healthy relationship. Kenapa? Karena harapannya adalah gini, saudara. Kita mulai mempelajari relationship kita di sekitar kita seperti apa, dan kita mulai bertindak untuk apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita tahun ini. Apa yang kita harapkan dengan tema bulan ini? Itu cuma 2. Dan saya berdoa ini jadi kesimpulan dari bulan ini ya. Yang pertama, bulan ini kita berharap kita belajar memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena dasar sebuah relation itu nggak di luar loh. Justru dasar sebuah relation, kita bahas itu di minggu pertama, bahwa seringkali relation yang di luar adalah fotokopi dari relation, bentuk-bentuk hubungan yang kita percaya, yang kita tahu. Seseorang yang mengertinya bahwa jadi orang tua adalah keras, pukul anaknya pakai sabuk tali pinggang, kecenderungannya melakukan hal yang sama dengan hubungan di sekitarnya. Kenapa? Karena memang setiap kita tanpa Tuhan, kita itu berdiri di tempat yang gampang goncang. Ya. Makanya bulan ini kita mendorong kita semua untuk menjadi orang-orang yang membaca firman Tuhan. Amin. Oh amin. Apa itu? Oh iya, baca dulu baru merenungkan. Benar, iya, jangan iya. Tapi ingat waktu saudara membaca, yang di rumah membaca, ingat ya, harus tambahkan perenungan. Ya. Kenapa saya tidak memfokuskan kata membaca? Karena saudara bisa merenungkannya di mobil sambil nyetir. Kita bisa merenungkannya sambil kerja. Kita bisa merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Banyak orang, saya belum pernah survei jadi saya nggak bisa bilang banyak. Ada orang, itu saya tahu, karena saya mungkin kayak gitu dulu. Saya menggantikan kata perenungan dengan sekedar membaca. Sehingga waktu saya baca, saya merasa saya sudah mengikuti. Padahal yang dituntut adalah sebuah perenungan. Perenungan itu punya bobot yang lain, saudara. Karena waktu kita merenungkan, kita mengizinkan Tuhan untuk menegur dan menuntun kita. Kok aku orangnya minderan ya? Nah, begitu baca firman, Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Iya ampun, Tuhan tuh sayang banget tuh sama aku. Kok merasa gak disayang ya? Kok aku merasa lonely di tempat yang ramai? Oh sih. Walaupun tempat ramai, kok aku merasa kesepian. Sendirian boleh, tapi ngerasa kesepian tuh gak enak, saudara. Iya kan? Paparkan diri kita dengan firman Tuhan, izinkan firman Tuhan menegur dan menuntun kita.
Sehingga kita itu makin berakar dalam Tuhan. Ya, coba jujur sama diri kita ya. Kita itu kesini, saya percaya ya. Iya, saya percaya. Memang kita nyari Tuhan. Tapi biasanya jalurnya itu ya saudara, orang ke gereja itu nyari kebahagiaan. Kalau mau jujur, kita nggak rohani-rohani amat. Kita itu nyari kebahagiaan. Supaya aku diberkati. Boleh nggak? Boleh. Tapi coba cek. Itu mah kebahagiaan diri sendiri loh. Ya. Coba cek pelayanan kita. Mungkin pertama tuh awal mula atau apa ya, yang diproses itu soal kebahagiaan. Seneng loh melayani, bahagia bisa melayani. Kenapa? Karena mungkin udah nggak pingin karena tampilnya, tapi karena kepuasan diri sendiri. Ya ampun aku, puji Tuhan sekarang bisa melayani. Kebahagiaan diri sendiri. Sampai hal itu diproses dalam pelayanan, ya kan? Melayani terus, nggak ada yang gantiin, misalnya. Kok gua aja nih yang mimpin jadi WL? Dulu waktu pertama kali mimpin WL kan dia puasa-puasa dong. Ya ampun Tuhan, aku jadi WL, puji Tuhan. Tapi begitu WL-nya cuma dia. Setiap minggu dia. Ada acara apa lagi dia. Ini bukan dialah, saya lah. Saya lagi. Capek. Sekali-sekali aku break, boleh nggak sih? Ya boleh, nggak apa-apa. Ya tapi nggak usah marah, santai aja. Tinggal diomongin. Tapi kan itu respon kita. Jangan-jangan yang terusik tuh soal kebahagiaan kita. Coba cek deh, waktu saudara merasa marah, terusik, jangan-jangan yang diusik tuh soal kebahagiaan. Padahal dulu kita pikir itu untuk Tuhan. Coba waktu itu ada, arahkan lagi, oh iya, kan untuk Tuhan ya. Untuk Tuhan. Bulan ini kita belajar meletakkan dasar kebahagiaan, dasar fokus kita, dasar hubungan kita. Tuhan Yesus. Ya. Terakhir, pilih hubungan-hubungan yang ada di sekitar saudara. Nah, dengar nih. Ya, minggu pertama kita udah bahas nih. Ada 3 macam hubungan tuh. Ada hubungan yang sehat, yang nggak sehat, bahkan yang abusive. Wow. Cek. Ya. Yang kita mau tadi, kalau yang abusive, udah jauhi aja. Kalau saudara sedang dalam, cek ya nanti ya. Kalau dia abuse. Udah jauhi. Kalau yang unhealthy, jaga jarak. Jaga jarak aja. Ya. Jadi teman yang mempengaruhi, tapi dari jauh. Dia harus tahu hidup kekristenan saudara. Iya. Saudara kenal, iya. Ya. Punya pertemanan, oke dong. Ya. Tapi kalau yang saudara taruh hidupmu, saudara engkau hargai, itu yang sehat. Oke? Abusive itu kayak apa? Setiap komunikasi menyakitkan. Diperlakukan nggak bener. Ya. Boleh pinjam kartu kreditnya nggak? Untuk apa? Ya pakailah. Kamu kan pacar aku. Justru karena pacar jangan dipakai. Kan aneh ya. Mistreating ya. Baru pacaran udah toyor kepalanya. Kan aneh. Kalau yang sekarang sudah ada yang menoyor-noyor, dengar ya, nomor 1 minta maaf dulu. Minta maaf, siapa tahu ada pertobatan. Kan nggak apa-apa. Ya, tapi perbaiki diri. Menuduh, accusing the others of cheating when it's untrue. Didesek. Dipersalahkan terus, pakai alasan macam-macam lah, pakai alasan cheating lah dan lain-lain. Denying their action,
Udah jelas mukul. Enggak, itu karena aku tuh sayang kamu. Hah? Please dong. Dengar ya, jauhi. Kapan? Sekarang. Sekarang. Oke. Pengendalian. Ya. Sini, handphonenya. Aku pegang 2 hari ya. 2 hari. Itu untuk kerjaan. Itu handphone kantor. Aku mau tahu, kayaknya bos kamu tuh pendekatan sama kamu. Ya memang dia harus dekat. Dia kerja bareng. Isolasi pasangannya kepada yang lain. Ya. Kalau kita punya pasangan kan harusnya bangga dong ya sama pasangannya. Ini pasangan saya. Tapi ada orang begitu punya pasangan, kamu gak usah ikut. Kenapa? Enggak apa-apa. Nanti kasihan kamu. Kasihan kamu. Alasan. Dia kayaknya takut. Dia nggak bangga dengan hubungannya. Pikirin lagi. Okay? Unhealthy. Nggak komunikasi, nggak menghargai, nggak bisa dipercaya, nggak jujur, berusaha untuk mengontrol, cuma punya waktu aja tapi nggak ada ya, rasa gitu. Yang penting bareng-bareng. Setiap kali bareng mainnya handphone. Please. Ya. Makan bareng sih, tapi nggak ngobrol di handphone. Tapi ya mungkin ngobrolnya pakai WA mungkin ya. Padahal lagi makan bareng. Ya kalau gitu ya boleh lah ya. Tapi ya aneh. Memaksakan aktivitas bersama. Selalu soal ekonomi yang nggak seimbang. Ini survei loh saudara. Ini survei. Kalau yang healthy ini yang kita mau kan ya, komunikasinya bagus, respectful, trusting, honest, equal, enjoying personal time away from each other. Ya, masih punya waktu sendiri, punya, nggak apa-apa. Tapi kadang-kadang nggak sehatnya apa? Dikit pisah sedikit. Kenapa kamu? Kamu nggak perhatian sama aku? Karena apa? Nggak ada percaya, nggak ada rasa percayanya. Ya. Oke. Jadi saya akan tutup di sini. Ya. Kalau kita ada di melihat yang sehat, saudara, mari hargai. Taruh dengan sengaja mereka dalam pergaulan saudara hari ini. Ya, ini tujuan kita hari ini. Strateginya apa? Begitu saudara lihat di sekitar saudara yang tadi, begitu yang sehat, saudara taruh itu di sekitarmu. Apa maksudnya hargai? Dia punya intensi khusus. Ada kesengajaan dalam hubungan. Ya kan? Bukan hanya soal pasangan, misalnya di LCC. Ya. Punya waktu khusus ketemuan, itu kan kita meletakkan penghargaan. Jangan ketemuan janji nggak pernah bisa. Janji Senin ya, Senin bilang, maaf loh, ternyata nggak bisa. Sekali itu nggak apa-apa. Tapi kalau setiap kali berarti memang nggak menghargai. Ya. Hubungannya berdasarkan relasi, membangun hubungan. Jadilah, lihat ini, kita belajar waktu kita punya hubungan-hubungan yang bisa kita hargai, kita pun menjadi orang yang bisa dihargai dalam sebuah hubungan. Menjadi orang yang mempunyai hubungan baik. Ya. Kita belajar dalam hubungan itu. Saya suka kata-kata ini. Your friends sama dengan equals your future. Hari ini saya ngelihat orang-orang di sekitar kita yang ada dalam LCC, yang menghargai hubungan-hubungan mereka dalam LCC. Kalau saya bandingkan dengan hidup mereka 2 tahun lalu aja sebelum COVID, ya. Beda, saudara. Beda bukan hanya soal materi, tapi beda dari sisi kualitas hidupnya. Ngukurnya gimana? Karakter,
Ngukurnya gimana? Memperlakukan orang lain. Ngukurnya gimana? Model orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan saya percaya waktu kita meletakkan ini benar, kita tanpa terasa, memang karena ini perjalanan yang panjang, memang kayaknya nggak terlalu kelihatan buahnya. Tapi kalau kita mulai lihat jangka panjang, beda dengan orang yang meletakkan sembarangan orang di sekitarnya. Hari ini kalau engkau di sekitarmu rajin doa, mungkin engkau paling gak rajin di tim itu. Tapi begitu engkau ada di lingkungan yang lain, kita akan bisa melihat, oh ternyata kehidupan doaku beda ya. Kehidupan saya beda. Karena orang-orang yang kita taruh di sekitar kita.